Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum tajwid surah pendek pilihan. Surah pendek pilihan yang pertama yaitu Quran surah Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Kita langsung saja ke ayat yang pertama. Kita akan membahas hukum tajwid yang sudah saya beri warna. Nah, ketika sudah saya beri warna yang pertama semisal merah, jadi yang kedua tidak perlu saya jelaskan kembali. Jadi kita membahas warna yang berbeda saja. Untuk ayat yang pertama, di situ ada kata ila. Warnanya saya beri warna merah. Hukumnya yaitu mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena di situ terdapat huruf mad, yaitu huruf ya dan huruf alif. Ketika huruf ya didahului oleh huruf yang berharokat kasrah, dia hukumnya dibaca 2 harokat. Ila, itu mad tabi'i. Sama dengan la. La di situ dibaca panjang 2 harokat karena huruf lam itu berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Itu mad tabi'i. Selanjutnya kata Quraisyin. Di situ hukumnya adalah mad layin atau mad lin. Kenapa hukumnya mad layin? Karena di situ ada huruf ya mati. Huruf ya mati, terus sebelumnya adalah huruf ro yang berharokat fathah dan shinnya dimatikan. Kita wakafkan di situ. Bacanya li ila fi Quraisy. Tuh, hukum madlin atau mad lain. Selanjutnya kata fihim rih. Itu hukumnya adalah idhar syafawi. Kenapa idhar syafawi? Karena di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf ro. Jadi idhar syafawi itu adalah hukum mim sukun dalam ilmu tajwid. Terus kata asyita. Itu hukumnya adalah idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, yaitu huruf shin di situ. Alif lamnya tidak dibaca tapi langsung masuk ke huruf setelah alif lam yaitu huruf shin. Itulah hukumnya yaitu hukum alif lam syamsiyah. Terus kata ta'i. Itu hukumnya adalah mad wajib muttasil. Jika diperhatikan dalam Al-Quran, untuk tanda matnya itu adalah tanda gelombang panjang di bagian atas yang agak tebal. Itu hukum mad wajib muttasil. Bacanya panjang ya, 6 harokat. Kenapa disebut dengan mad wajib muttasil? Karena di situ ada huruf mad, yaitu huruf alif bertemu dengan huruf hamzah. Nah, huruf alif itu kan sebelumnya huruf fathah pastinya, itu mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Itu yang disebut dengan mad wajib muttasil. Kenapa satu kata? Karena itu susunan kata dalam bahasa Arab. Jadi dia dalam bahasa Arab ini satu kata, tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya ayat keempat ada kata at-ta'ah. At-ta'ah. Di situ ta-nya mati. Itu adalah hukum qalqalah sughra. Kenapa qalqalah sughra? Karena huruf qalqalahnya berada di tengah-tengah kalimat dan berharokatnya sukun. Bacanya harus ditekankan untuk qalqalah ya. Memantul. At-ta'amahum. Tuh. Selanjutnya kata hummin. Itu hukumnya adalah idgham mimi.
Kenapa? Karena mim sukun bertemu dengan mim, sama dengan idhar syafawi. Dia termasuk dalam hukum mim sukun. Selanjutnya ada milju, nun mati ketemu dengan huruf jim. Itu adalah hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki bacanya samar. Milju, ini hukum nun sukun atau tanwin. Selanjutnya ada kata ju'in. Di sini tidak ada waqaf ya, tapi kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an itu ada tanda waqafnya. Biasanya kita baca min ju'. Nah, itu hukumnya berbeda. Beda dengan mad tabi'i. Jadi hukumnya di sini adalah mad arid li sukun. Ketika mad tabi'i berada di akhir bertemu dengan huruf yang diwaqafkan. Nah, ainnya kan diwaqafkan, milju, itu madarid li sukun. Selanjutnya kata min khaw, nun mati ketemu kha, itu adalah hukum idhar halqi, nun sukun ketemu kha, bacanya harus jelas. Selanjutnya dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 kita lihat yang berbeda saja. Pada ayat yang kedua, kata al-yatim. Al-ya, di situ ada huruf alif lam bertemu dengan huruf ya. Itu hukumnya adalah alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Dia alif lamnya dibaca jelas, berbeda dengan syamsiyah. Kalau syamsiyah tadi tidak dibaca, langsung masuk ke huruf setelahnya. Kalau yang qamariyah, alif lamnya dibaca. Tuh. Selanjutnya ayat keempat, fawailul li, di situ lamnya berharokat dhammah tain bertemu dengan huruf lam. Nah, ini hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam disebut dengan hukum idgham bila gunnah. Selanjutnya kita ke surah Al-Insyirah. Ini tugas yang kemarin, jadi banyak yang sudah tahu tentang hukumnya, tapi ada yang salah tentang hukum yang ada dalam Quran surah Al-Insyirah. Nah, dalam Quran surah Al-Insyirah untuk matnya hanya ada mad iwad, tidak ada mad arid li sukun, tidak ada mad layyin. Bisa diperhatikan di sini warnanya yang berbeda dari surah yang sebelumnya itu hanya sedikit. Bisa kita perhatikan di sini ada ayat kelima itu yang berbeda, fa inna. Inna di situ adalah hukum gunnah. Bacanya didengungkan panjang 2 harokat. Nun bertasydid itu hukum gunnah. Terus kata yang terakhir yusran dibaca yusra, itu mad iwad. Kemarin bacanya untuk tugasnya alhamdulillah banyak yang menjawab dengan mad iwad. Terus selanjutnya ayat yang ke-7 bagian akhir sama yang ke-8 itu sama warnanya. Hukumnya sama, yaitu qalqalah kubra. Kenapa qalqalah kubra? Karena di situ ada huruf qalqalah yaitu huruf ba. Dan dia mati di akhir. Kan kalau mati di akhir walaupun tidak harokat mati tapi dimatikan kalau sudah berada di akhir ayat, seperti surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, itu kan dimatikan banyak. Jadi hukumnya qalqalah kubra kalau berada di akhir. Tadi untuk yang di tengah kata, tengah ayat itu qalqalah sughra. Saya akan koreksi untuk yang ayat ketiga. Kemarin banyak yang menjawab kata alladzi, itu ada yang menjawab mad layyin. Ya, banyak sekali yang menjawab dengan mad layyin. Entah siapa yang memulai hukum tersebut. Padahal yang diajarkan itu berbeda. Jadi satu orang yang menjawab itu, yang lain ngikut.
kelihatan ininya kerjasama. Jadi untuk kata alladzi dalam ayat yang ketiga al-insyirah ini hukumnya adalah mat tabi'i. Kenapa mat tabi'i? Karena dia ada ya mati sebelumnya berharokat kasroh, itu mat tabi'i, bukan mat lain. Oke, sekian pembahasan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga paham. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.